dipangkas hampir setengahnya. Dari 11 direksi menjadi tersisa 6 direksi. Alasannya Pertamina akan dibentuk holding, di mana sub-sub holding dipegang 6 direksi. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir berharap langkah perombakan mampu mendongkrak kinerja Pertamina, khususnya dalam produksi minyak. Saat ini realisasi lifting minyak Pertamina cenderung turun. Di kuartal 3 2019, realisasi lifting minyak Pertamina tercatat 745.000 barel per hari. Di kuartal 1 2020, di mana realisasi lifting minyak Pertamina turun hingga mencapai 701,6 ribu barel per hari. Apakah pemangkasan besar-besaran sejumlah petinggi perusahaan plat merah ini efektif mendongkrak kinerja BUMN? Kita akan bahas setelah tayangan yang ini. Bongkar pasang direksi perusahaan plat merah saat ini gencar dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir. Terakhir, jumlah direksi Pertamina dipangkas dari 11 menjadi 6 direksi. Kepada Kompas.com 12 Juni 2020 lalu, Erick Thohir mengungkapkan alasan pemangkasan direksi Pertamina. Kami mau memastikan semua BUMN fokus ke core bisnisnya. Kami juga mau konsisten program restrukturisasi konsolidasi. Pertamina sebagai holding, dia nanti punya sub-sub holding. BUMN yang di holding, direksi ya harus 6. Enggak boleh kebanyakan. Pengamat energi Marwan Batubara menegaskan perubahan manajemen tidak secara otomatis mampu mengubah kinerja Pertamina. Soal kinerja itu tidak sepenuhnya tergantung kepada direksi. Di sana kan ada komisaris, ada kementerian yang juga terlibat untuk menentukan kebijakan. Kementerian itu antara lain SDM, kemudian BUMN, Kementerian Keuangan, bahkan ke istana, bahkan partai-partai gitu. Jadi saya kira kita jangan terkecoh dengan asumsi bahwa dengan adanya perubahan manajemen maka akan terjadi perubahan kinerja yang sangat signifikan. Mungkin ada, tapi tidak sebesar yang diperkirakan. Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi 6 DPR RI, Erick Thohir memberikan sinyal akan melakukan strukturisasi besar-besaran. Dari 142 BUMN, sekarang tinggal tersisa 107. Presiden telah menerbitkan keputusan Pres nomor 10 tahun 2020 tentang pembentukan tim percepatan restrukturisasi BUMN, di mana tentu Kepres ini hanya sebatas kita bisa menggabungkan atau melikuidasi, tetapi bukan berarti menjual asetnya. Tapi ini payungnya seperti itu. Lalu ini juga tentu bagian kita menyehatkan BUMN dan tentu memperbaiki kondisi internal dan yang akhirnya meningkatkan kinerja yang kita harapkan. Sebagai informasi, alhamdulillah dari 142 BUMN sekarang ini kita bisa mengkategorikan yang namanya BUMN tinggal 107. Jadi jumlahnya sudah turun signifikan dan tentu ini juga akan kita turunkan terus kalau bisa ya sampai ke angka 80 atau 70 ke depannya. Memangkas sejumlah pejabat tinggi BUMN menjadi strategi Erick Thohir untuk menyehatkan perusahaan plat merah. Salah satunya Pertamina yang menghadapi tantangan produksi minyak yang tersendat. Tim Liputan Kompas TV. Menteri BUMN Erick Thohir merombak direksi PT Pertamina Persero. Direksi yang sebelumnya 11 orang dipangkas setengahnya jadi 6 orang saja. Apa yang jadi alasan perampingan ini dan apakah langkah ini bisa membuat kinerja Pertamina jadi makin baik? Untuk membahasnya sudah terhubung kita dengan sambungan Skype, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Selamat malam Pak Arya, ketemu lagi. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Lalu ada pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat malam. Selamat malam Mbak, ketemu lagi kita. Iya, Pak Fahmi saya ke Pak Arya dulu ya. Pak Arya, iya. Jadi alasan dari perampingan ini apa? Efisiensi atau fokus pada subholding atau dua-duanya atau apa? Kita kan tahu selama ini ada redundant juga di struktur organisasinya Pertamina gitu.
Jadi ada anak perusahaan yang menangani hulu misalnya, dia punya dirut anak perusahaan gitu, dan direksi-direksi. Kemudian nanti di direksinya juga ada, direksi Pertamina itu ada juga namanya direktur hulu. Jadi terkadang gitu ya, terkadang ada redundant. Jadi di anak perusahaannya sudah bicara A misalnya, di atasnya belum tentu A juga. Atau bisa juga nanti teman-teman di anak perusahaan itu sudah berusaha untuk lincah, tapi terbatas, terjaga, kadang-kadang terhadang di Perusahaan Pertamina induk. sendiri, gitu. Ya. Induknya. Bukan dulu belum induk ya, nama. Karena ada dua jadi jabatannya itu redundant. Nanti ada hulu juga di Pertamina, nanti ada juga anak perusahaan juga ada hulu seperti itu. Atau di hilir juga begitu dia. Atau komersil dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti ini, maka di holdingnya Pertamina menjadi khusus dia. Jadi dia di tugasnya memang di lain, finance, SDM, logistik dan lain-lain. Sementara di bawahnya langsung ada direktur subholding hulu gitu. Jadi langsung ditangani, langsung berhadapan dengan holdingnya yang tidak ada yang sama jenis pekerjaannya gitu. Jadi kami melihat bahwa cara seperti itu Pertamina akan lebih lincah dalam pekerjaannya, lebih dalam usaha-usahanya, dan anak perusahaannya itu juga makin lincah karena mereka tinggal nanti report dan sebagainya, dan mereka lebih bisa mengkapitalisasi dirinya ya, dan membesarkan dirinya. Nah ini yang kita lihat cara-cara yang diserang oleh Pak Erick Thohir untuk Pak Menteri kita untuk melakukan yang namanya membuat simpel juga dan lebih ringan ya bagi Pertamina Holdingnya. Itu yang kita lihat, Mbak. Jadi lebih kepada perubahan struktur organisasi itu lebih lincah di anak perusahaan. Ini juga lebih fokus dalam pekerjaannya, tidak melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh anak perusahaan, gitu, Mbak. Oke, tapi begini, Pak Arya, Pak Erick sempat menyebut salah satu alasan untuk perampingan ini adalah BUMN fokus ke core bisnis. Nah, apakah selama ini menurut Pak Erick mungkin Pertamina masih belum fokus pada bisnis inti? Oh, dia sih sudah fokus, tapi kan sudah fokus dia ada hulu, hilir, komersil dan sebagainya, fokus. Tapi jadi tidak ini gitu, nggak lincah karena ada bisa dua kebijakan. Di Pertamina ada kebijakan hulu gitu ya. Di anak perusahaannya pun punya kebijakan sendiri yang sering sekali mungkin kita lihat bertabrakan atau juga kadang-kadang asinkron gitu. Nah, dengan ini kita jadikan karena memang fokus hulu misalnya di subholding, maka di holdingnya sendiri sudah bisa menangani hal yang lain yang lebih besar gitu. Oke. Pertamina gitu. Oke. Pertanyaan itu saya tanyakan karena saya jadi ingat waktu dulu Pak Erick berusaha untuk mengefisiensi Garuda atau mengadakan perombakan di Garuda Indonesia. Itu salah satu alasannya juga adalah karena dikatakan bahwa anak-anak perusahaannya sudah mulai jauh dari inti usaha Garuda Indonesia sendiri begitu. Nah, apakah ini juga terjadi di Pertamina? Yang kita lihat yang tidak core bisnisnya kan sudah kita pisahkan. Seperti rumah sakit Pertamina. Ya. Itu sekarang menjadi sebuah holding rumah sakitnya BUMN yang disebut dengan IHC. Jadi sekarang mereka sudah mulai secara bertahap mulai di-split dari Pertamina sendiri. Jadi Pertamina akan fokus ke energi gitu ya. Baik itu minyak, gas dan sebagainya. Sementara yang tidak berhubungan dengan core bisnis itu sudah kita sapi. Tapi dengan bertahap itu. Langsung diambil oleh holding yang lain begitu ya? Ya, jadi udah terpisah. Jadi rumah sakit kan bisa betul di sana. Ya, Pak Fahmi. Dan terbukti, sebentar. Silakan. Dan terbukti ya. Dan terbukti sekarang ketika kita sapih namanya industri rumah sakit Pertamina, sekarang itu yang terbanyak laboratorium corona itu ditangani oleh IHC. Bahkan kamar terbesar pun, kamar terbesar yang tersedia oleh untuk menangani corona itu ada di IHC sendiri. Gitu. Jadi artinya mereka terbukti bisa lebih fokus kepada bisnis core-nya gitu. Oke, Pak Fahmi, apa catatan Anda dari perampingan direksi di Pertamina ini, Pak Fahmi? Ya, saya menilai itu ya ada dua tujuan yang ingin dicapai dengan perampingan tadi. Yang pertama adalah efisiensi, dan yang kedua struktur ini disesuaikan dengan Pertamina sebagai holding tadi, sehingga perampingan menjadi 6 tadi itu saya kira tepat sekali gitu ya. Dan juga
Menurut Anda kenapa 6 yang tepat, Pak? Tidak 7, tidak 5, atau bahkan mungkin lebih sedikit lagi? Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari Pertamina sebagai holding tadi. Misalnya dalam strukturisasi itu kan menghapus direktur hulu, menghapus direktur mega proyek. Nah, sebagai holding, maka Pertamina tadi itu kan dia yang merumuskan adanya corporate planning gitu ya. Nah, pelaksana dari corporate planning tadi itu ada di anak-anak perusahaan tadi. Tadi kata Mas Arya tadi sebagai subholding gitu ya. Nah, oleh karena itu, restrukturisasi tadi tidak cukup hanya pada level di Pertamina juga saja gitu ya. Tetapi pada anak-anak perusahaan tadi, ini konsolidasi, kemudian juga restrukturisasi, penggabungan usaha misalnya. Misalnya di hulu itu kan banyak anak-anak perusahaan tadi. Nah, ini mestinya menjadi subholding gitu ya. Ada juga misalnya niaga misalnya, itu kan ada beberapa anak perusahaan. Nah, ini mestinya di merger di subholding tadi sebagai pelaksana dari corporate planning yang disusun oleh Pertamina sebagai holding gitu ya. Jadi ini sangat tepat sekali gitu ya. Oke, silakan Pak Arya. Kalau Pertaminanya sudah diefisiensi, direstrukturisasi, bagaimana dengan anak perusahaannya? Ya, demikian juga dengan anak perusahaannya. Subholding ini akan fokus dia. Karena apa? Ke depan kita mau untuk menyegarkan juga ya market Indonesia. Kami ini nanti anak-anak perusahaannya Pertamina ini subholdingnya ini akan di IPO-kan juga gitu. Jadi akan jadi lebih maju. Jadi kita tahu bahwa bursa Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh saham-sahamnya BUMN gitu. Dengan masuknya nanti subholding ini menjadi di IPO-kan, ini akan membuat gairah market kita akan makin baik dan makin besar. Dan kita tahu bahwa market kita, bursa kita tuh sangat butuh BUMN masuk. Karena kenaikan dari bursa itu sangat diperkuat oleh dan sangat dipengaruhi oleh BUMN sampai hari ini gitu. Oke, kalau kemudian ada pernyataan bahwa anak usahanya juga akan diefisiensikan, bahkan mungkin diikutkan IPO, Pak Fahmi, bagaimana tanggapannya? Ya, saya kira dengan holding tadi, ujung tombak dari Pertamina tadi, itu ada pada anak-anak perusahaan tadi gitu ya. Itu dia, maka justru kebutuhan untuk restrukturisasi, konsolidasi, pendalaman usaha, itu sangat penting di anak perusahaan itu karena dia akan jadi ujung tombak tadi. Nah, mengenai ide untuk IPO itu ya, saya kira kalau Pertaminanya sebagai holding itu kan tidak boleh di IPO kan. Karena dia akan melanggar pasal UUD 45. Tetapi anak-anak perusahaan tadi itu saya kira sangat bisa untuk di IPO kan, tetapi maksimal dari saham tadi itu tetap dikuasai oleh negara. Tapi itu saya kira sangat baik kalau kemudian bisa IPO dan ini juga akan menggairahkan pasar modal yang ada di Indonesia. Oke, ini tadi membahas sudah ke anak-anak perusahaan yang Pertamina. Balik lagi ke Pertaminanya. Apakah kemudian direksi yang dipertahankan oleh Pak Erick Thohir ini di dalam Pertamina sudah menunjukkan kinerja yang baik? Akan dijawab oleh para narasumber saya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.